Pada tahun 1846, di lepas pantai barat Skotlandia, sebuah kapal dagang terhempas badai sehingga tenggelam. Hanya 3 awak kapal yang berhasil selamat dari musibah tersebut, yaitu Kapten Oliver Gosling, Ceylon Ferris, dan Jim Beckley. Mereka menggunakan sebuah skoci terombang-ambing di lautan lepas dengan minim perbekalan. Dalam kebingungan dan saling menyalahkan, Ferris melihat pulau yang mulai muncul dari kabut tebal. Mereka langsung menambahkan skoci mereka di pulau tersebut. Sang kapten, yaitu Oliver, terluka saat kejadian tenggelamnya kapal. Ferris dan Jim mencoba menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuhnya Oliver. Namun tanpa diduga, mereka disambut oleh Fangle McLeod, warga lokal di pulau tersebut. Ia menawarkan bantuan dan tempat tinggal. Akhirnya mereka bertiga menerima tawaran McLeod dan menuju tempat tinggalnya. Mereka langsung diberi makan. Sebagai ucapan terima kasih, Jim memberi McLeod rum atau ciu yang berhasil diselamatkan sebelum kapal tenggelam. Mereka juga menceritakan bagaimana kapalnya tenggelam kepada McLeod. Saat itu kabut tebal tiba-tiba muncul menutupi kapal dagang mereka, membuat kapal menabrak bebatuan dan tenggelam. Mereka bertiga menggunakan skoci untuk menyelamatkan diri. Dan untuk awak kapal lainnya, mereka nggak tahu, sepertinya lenyap dalam kabut tebal. McLeod pergi dengan alasan ke pantai untuk menyalakan api agar awak kapal lainnya yang masih hidup bisa melihat cahaya api menuju pulau ini. Setelah mereka makan, Oliver menemukan buku catatan yang tertulis pada tanggal 22 September 1841. Saat membaca awalan buku tersebut, McLeod datang dan Oliver menyembunyikan buku catatan ke sakunya. McLeod mengajak mereka ke rumah Douglas untuk mengobati luka Oliver serta tempat tinggal untuk mereka. Saat di perjalanan, seorang wanita datang langsung memeluk Jim dan menyuruh mereka bertiga pergi. Ia bernama Corrigan. Setelah digayami McLeod, wanita tersebut pergi. Sesampainya di rumah Douglas, awalnya Douglas menolak kedatangan mereka. Tapi setelah Jim menawarkan ciu kepadanya, ia akhirnya mau mempersilahkan ketiga orang tersebut menginap di rumahnya. Wah bangke, disukup ciu langsung mau. Malam harinya, Lindsay Innes, ponakannya Douglas, mengobati luka Oliver. Sambil diobati, Douglas menanyakan kejadian kapal mereka yang tenggelam. Ferris dan Jim menjelaskan bahwa saat itu kabut tebal muncul, lalu Jim mendengar nyanyian sebelum kapal dagang menabrak batu dan tenggelam. Mendengar hal tersebut, Lindsay langsung kaget. Sepertinya ia merasakan sesuatu. Setelah Lindsay pergi, Douglas menceritakan kepada mereka bahwa beberapa tahun yang lalu kapal pemancing milik penduduk pulau tenggelam, membuat para pemuda di pulau ini mati tenggelam, dan itu membuat para warga terpukul. Douglas tak melanjutkan ceritanya, ia langsung pergi ke kamar dan langsung tidur. Hal tersebut membuat Oliver, Jim, dan Ferris bingung sebenarnya apa yang terjadi kepada warga di pulau ini. Sampai-sampai mereka cuma melihat 4 orang di pulau ini. Saat Jim hendak istirahat, ia mendengar suara bisikan. Jim mencoba mencari suara tersebut keluar dari rumah. Namun di luar tak ada siapa-siapa. Jim memutuskan untuk udut terlebih dahulu agar tenang. Namun saat Jim menoleh ke belakang, ia melihat Corrigan. Jim kaget dan langsung masuk ke dalam. Keesokan harinya, mereka berencana untuk meninggalkan pulau ini. Jim yang merasakan kejanggalan di pulau setuju untuk cepat-cepat pergi dari pulau ini. Lalu Lindsay datang akan menyiapkan sarapan untuk mereka. Oliver mengatakan kepada Lindsay bahwa ia dan 2 temannya akan menjelajah pulau ini, hitung-hitung buat olahraga. Namun Lindsay menyuruhnya untuk tetap tinggal di sini. Ditambah kedatangan Douglas yang juga melarang mereka untuk keluar dari rumah. Namun Jim yang penasaran dengan pulau ini mengajak Ferris untuk menjelajahi pulau ini. Ferris sebenarnya tak ingin menuruti ajakan Jim. Namun Jim bersikeras untuk mencari sesuatu di pulau ini. Barangkali menemukan sebuah kapal yang lumayan untuk kabur. Mereka berpencar untuk menyusuri pulau ini. Dan ini adalah pulau ini. Semuanya ini. Firasat Ferris dari awal menjadi nyata, yaitu tersesat.
Ferris tak tahu arah menuju rumah Douglas. Ia terjatuh saat panik dan kacamata 3G-nya lepas. Tak sadar, Ferris jatuh tepat di atas makam yang bertuliskan di batu Bailey Innes. Sepertinya makam tersebut dari keluarga Lainte, yang nama panjangnya juga Lainte Innes. Ferris panik ketakutan saat melihat perempuan di belakangnya. Sementara Jim sedang memeriksa rumah warga yang tak berpenghuni. Saat itu juga McClone datang menyusul Jim untuk kembali ke rumah Douglas. Karena hari sudah sore, Jim memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah Douglas, Oliver menanyakan tentang keberadaan Ferris kepada Jim. Namun Jim kira Ferris sudah pulang dan sudah bersama Oliver. Lainte yang mendengar hal tersebut langsung menangis seperti merasakan sesuatu. Lainte masuk ke kamar dan disusul oleh Douglas menemui Lainte. Di sini Oliver penasaran. Ia mengintip dari lubang pintu dan melihat Lainte seperti kesurupan. Saat tengah malam, Oliver membaca kembali buku catatan yang ditemukan di rumah McClone. Tertulis pada waktu itu kapal pemancing hancur dan menenggelamkan para pemuda di penduduk pulau ini. Namun jasadnya selalu terdampar di pulau ini. Terlihat pada saat itu tinggal 5 penduduk yang masih hidup di pulau ini. Yang di samping Corrigan adalah Jessop, kakaknya Corrigan. Tapi belum jelas kenapa sekarang Jessop tak ada. Mungkin dia sudah mati menyusul yang lainnya. Keesokan harinya, saat McClone sedang mencari sempak bekas, ia melihat mayat Ferris di pantai. Dan ia langsung memberitahu Douglas dan teman-teman Ferris. Oliver ingin meminjam perahu kepada McClone untuk memakamkan Ferris ke laut. Namun McClone menolaknya karena saat itu angin sangat kencang dan badai akan datang. Hal itu dapat membahayakan mereka. Mayat Ferris disimpan terlebih dahulu menunggu badai selesai. Melihat Ferris meninggal misterius membuat Oliver dan Jim ingin cepat-cepat pergi dari pulau ini. Karena semakin kesini semakin tak beres. Mereka berencana akan kabur dari pulau ini nanti malam dengan mengambil perahu milik McClone. Jim akan ngumpulin perbekalan buat kabur nanti malam. Saat Jim pergi, Lainte datang menemui Oliver. Ia menyuruhnya untuk tetap tinggal di sini. Oliver mengajak Lainte untuk ikut dengannya. Namun tiba-tiba Lainte merasakan ada yang masuk ke tubuhnya dan terjadilah pertukaran air liur. Saat itu juga Corrigan merasakan apa yang dirasakan Lainte. Takut karena ada yang melempar tai ayam, Lainte mengajak Oliver ke rumah dan melakukan saya skip di sini biar saya terlihat orang yang baik. Malam harinya, Oliver dan Jim melakukan rencananya, yaitu kabur dari pulau ini. Mereka membawa jasad Ferris ke perahu. Begitu keluar dari pulau, mereka menjeburkan jasad Ferris ke laut. Namun tiba-tiba suara nyanyian kembali muncul, dan kabut tebal menghalangi pandangan mereka. Jim panik ketakutan, dan memaksa Oliver untuk terus melanjutkan mendayung keluar dari pulau. Saat mereka berdebat, Jim dan Oliver mendengar teriakan banyak orang yang sedang mengalami kecelakaan kapal. Mereka sangat ketakutan dan panik. McClone yang mendengar teriakan Jim dan Oliver meneriaki balik untuk menyuruhnya kembali. Hingga akhirnya Jim dan Oliver kembali ke pulau. McClone membawa mereka ke rumah dan menjelaskan bahwa teriakan di laut tadi bukan orang asli, melainkan arwah para pemuda yang tewas tenggelam 5 tahun yang lalu. McClone juga menceritakan, pada saat warga penduduk pulau ini masih banyak, ia bersama Douglas sedang asik ngobrol masalah item jungle harus pakai retri. Tiba-tiba anjing McClone menggonggong di tepi pantai. Mereka berdua menghampirinya dan menemukan mayat wanita. Setelah menemukan mayat wanita tersebut, hasil panen para warga menurun. Ternak-ternak mulai sakit dan mati. Sebagian warga memilih pergi dari pulau ini karena menurutnya pulau ini terkena kutukan dari si mayat wanita. Arwahnya selalu menyanyikan sebuah lagu yang menyiksa para warga.
Keesokan harinya, Oliver dan Jim jalan-jalan di tepi hutan. Oliver berniat untuk memecahkan misteri di pulau ini. Menurutnya, semua ini disebabkan oleh makhluk mistis. Jim disuruh untuk ke rumah McCloud terlebih dahulu, sedangkan dirinya masuk ke hutan. Oliver tak sengaja menemukan makam dan melihat batu bertuliskan Jessop, dan ada sebuah angka yang sama di buku catatan. Berarti buku tersebut milik Jessop. Saat itu juga sosok perempuan memanggil Oliver. Oliver melihatnya namun hanya sekejap mata. Saat dilihat di sekelilingnya tak ada satu orang pun di hutan. Oliver memutuskan untuk kembali ke McCloud. Malam harinya saat Jim minum ciu karena stres, ia mendengar bisikan suara misterius kembali. Kini Jim benar-benar sewot. Ia mengambil tulupan milik McCloud dan mencari sumber suara tersebut di hutan. Saat bersamaan, Lente yang sedang melihat Jim dari jendela, tiba-tiba ada tangan menyentuh Lente dari belakang dan suara tulupan terdengar. Keesokan harinya, Lente memberitahu Oliver bahwa Jim meninggal di hutan. Oliver langsung menemui Jim. Corrigan yang sedang memeluk Jim yang dikira Jessop mengatakan bahwa Lente yang telah membunuhnya. Corrigan mendorong Lente hingga terjatuh. Saat itu juga Lente kesurupan, matanya melotot kayak ngising bebelen. Lente dibawa Douglas ke rumah. Melihat kejadian tersebut, Oliver stres dan memutuskan untuk pergi dari pulau hari ini juga. McCloud dan Douglas datang dan menjelaskan kepada Oliver tentang wanita yang meninggal di tepi pantai 6 tahun yang lalu. Pada tanggal 20 September 1840, di mana pada hari itu akan ada pesta untuk merayakan hasil panen. Lorna, gadis cantik di pulau ini, akan memetik bunga untuk merias aula pesta. Ia bertemu Jessop, yaitu kakaknya Corrigan. Lorna dan Jessop ini saling suka. Namun ada salah satu orang yang juga menyukai Lorna, yaitu Billy Enes, kakak Lente. Namun si Lorna ini tak suka dengan Billy. Saat acara pesta berlangsung, Billy, Jessop, Lente, dan Corrigan mabuk-mabukan, kecuali Lorna yang alergi dengan ciu. Saat itu Lorna ingin pulang. Billy dan Jessop berebut untuk mengantar Lorna pulang. Akhirnya Lorna memutuskan untuk pulang sendiri. Namun Billy yang cemburu karena Lorna lebih perhatian kepada Jessop mengancam Jessop untuk tidak mendekati Lorna. Lalu Douglas datang menyuruh Jessop masuk untuk minum ciu. Nah, di sini Billy ada niat jahat. Ia berniat untuk membunuh Lorna. Billy mengikuti Lorna dan memukulnya dari belakang. Billy menutup mulut Lorna dengan kaki. Jessop yang baru pulang dari pesta melihat Billy dan Lorna sedang melakukan kepunutan, membuat Jessop kecewa dan sakit hati. Namun Jessop membiarkan mereka dan pergi. Karena Billy terlalu kencang menahan mulut dan hidung Lorna agar tak berteriak, Lorna kehabisan CO2 membuat Lorna nyawanya keluar. Billy yang mengetahui Lorna mati karena kehabisan CO2 panik dan menyesal atas perbuatannya. Ia membuang mayat Lorna ke tepi pantai agar dikira tenggelam. Namun McCloud dan Douglas yang menemukan mayat pertama kali tak bodoh. Lorna mati dibunuh karena ada bekas tai lalat di jidatnya. Mereka berdua tak memberitahu siapa-siapa dan membuangnya ke laut. Karena kalau mereka memberitahu para warga, pasti Billy yang jadi tersangka bakal dihukum gantung. Mungkin karena Billy ini masih keluarga Douglas, jadi ia bakal merahasiakannya. Akhirnya arwah Lorna menghantui para warga dan mengutuk pulau ini. Lorna juga mengendalikan Lente dan Corrigan untuk menahan para warga pergi dari tempat ini. Jessop yang akan meninggalkan pulau dibunuh oleh Lente dan Corrigan. Mereka dirasuki Lorna. Namun kini McCloud dan Douglas akan membantu Oliver pergi dari pulau ini. Douglas menahan Lente terlebih dahulu karena yang sering kesurupan adalah Lente. Setelah selesai, Douglas kembali ke pantai membantu Oliver dan memberikannya cotton bud. Jika mendengar suara nyanyian, Oliver segera menutup kupingnya dengan cotton bud. Saat itu juga Lente sudah terlepas dan menemui Corrigan. Ia sudah dirasuki Lorna
dan menyuruh Corrigan membantu menahan Oliver agar tak pergi dan membunuhnya. Keduanya kini sudah dirasuki Lorna. Saat Oliver keluar dari pulau, ia mendengar nyanyian dan kabut tebal mulai muncul. Oliver segera memasang cotton budnya. Ia juga melihat Corrigan dan Lainte berdiri di atas bukit batu, ditambah hantu Lorna di belakangnya. Lorna terus menggunakan kekuatannya untuk membunuh Oliver. Saat Oliver menjeburkan diri ke laut, Lainte dan Corrigan tersadar. Mereka sangat sedih karena perbuatannya. Kini mereka berdua memutuskan untuk bunuh diri agar tak membunuh orang lagi gara-gara Lorna. Saat mereka terjun dan mati, hantu Lorna menjerit dan lenyap. Sepertinya kutukan pulau tersebut sudah hilang. Saat itu juga Oliver muncul ke permukaan dan suara serta kabut hilang. Oliver terus mendayung dan pergi meninggalkan pulau, sedangkan McCloud dan Douglas tetap tinggal di pulau tersebut dan memutuskan untuk menikah dengan pohon pisang. Film pun berakhir, ending yang sangat mengkoyorkan. Oke, semoga alur cerita yang saya bawakan bisa menghibur kalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang bagus. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.